Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Apa kabar di pagi hari ini? Ya baik, Bapak Guru berharap kalian semua dalam keadaan baik. Walaupun saat ini kita masih kegiatan pembelajaran lewat daring, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi hari ini dengan Bapak dalam mata pelajaran IPA. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kita akan buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik sekalian, sudah siap dengan alat tulis menulis? Ya, Bapak berharap kalian sudah siap. Dan saat ini kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring. Hari ini kita akan belajar tentang IPA kelas 9 semester 2, yaitu di bab 9 tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Pada bab 9 materi ini kita akan belajar ada 3 hal, yaitu A. Peran tanah dan organisasi tanah bagi keberlangsungan kehidupan. B. Proses pembentukan tanah dan komponen. C. Upaya menjaga kelestarian tanah. Kita mulai dengan materi A. Peran tanah dan organisasi tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Peran tanah dan organisasi tanah bagi keberlangsungan kehidupan yaitu terdiri dari 1. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Peran tanah bagi makhluk hidup lain yaitu A. Tempat hidup hewan dan bakteri. Tempat hidup hewan dan bakteri, di mana kita tahu tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi bermacam-macam hewan dan juga bakteri. Ada bermiliaran-miliaran hewan dan bakteri yang hidup di atas tanah, bahkan di dalam tanah. B. Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Kita tahu bahwa berbagai aktivitas manusia dilakukan di tanah. Misalnya
bermain sepak bola, bermain kelereng, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Hal itu dilaksanakan di atas tanah. Ada juga berbagai macam barang, keperluan, dan peralatan banyak dibuat dari tanah. Begitu juga rumah untuk manusia tinggal atau kita tinggal itu dibangun di atas tanah. Bahkan tanah menyimpan berbagai macam logam, batu bara, minyak, bumi, emas, perak, timah yang dibutuhkan oleh manusia. C. Penyedia dan penyaring air. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan air karena air sangat penting. Sumber air berada dalam tanah yang kita gunakan. Sumber air juga berada di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Jadi air banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, termasuk manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya kita manfaatkan untuk mandi, mencuci, dan memasak, dan itu digunakan oleh masyarakat. Ada juga air yang sisa pembuangan atau disebut air kotor, sisa pembuangan dari rumah, tangga, dan industri. Beberapa bahan penyebab zat polusi atau polutan yang masuk ke dalam tanah melalui air atau secara langsung masuk ke air, dan ini dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Berikut 2 peran organisme tanah, yaitu A. Dekomposer. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. B. Bereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat dalam tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik, misalnya bakteri Nitrobacter. Ada juga mikrosa, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor atau P. Berikut penguraian polutan dalam tanah.
penguraian polutan dalam tanah, ada organisme tanah dapat berperan membersihkan polutan atau zat-zat yang membuat tercemarnya lingkungan di dalam tanah, misalnya herbisida dan lain-lain sebagainya. D. Pencegah penyakit tanah. Secara alamiah, organisme yang ada di dalam tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu memangsa dan saling memangsa, sehingga organisme yang mengganggu di dalam tanah dapat terkendali. Berikut E. Memberi pengaruh pada tekstur tanah. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah. Butiran-butiran yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, tanah liat, dan debu. Berikut bagian B, proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Tanah terdiri dari lapisan tanah atau horizon tanah yang memiliki gradasi warna yang berbeda. Kita lihat dalam gambar, ada gambar lapisan-lapisan tanah, di mana kita lihat di situ ada lapisan yang paling atas, humus. Nah, ada humus. Humus ini adalah lapisan bagian tanah yang subur. Nanti Bapak akan jelaskan tentang humus di bawah ini. Lalu kita lihat gambar humus, warnanya hitam karena dia banyak mengandung zat-zat organik. Berikut ada lapisan topsoil atau di situ horizon atau horizon A. Berikut ada bagian lapisan bawahnya, ini lapisan topsoil atau horizon A, merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Baru bagian subsoil atau B horizon B
merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Ya, kita lihat ada perubahan warna. Semakin ke bawah, perubahan warna semakin terang. Berikut lapisan watered rock fragments atau C horizon atau horizon C. Ya, merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Lalu yang berikut bedrock atau D horizon atau horizon D, merupakan lapisan tanah yang tersusun atas batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Ya, jadi kita boleh lihat lapisan-lapisan tanah yang ada mulai dari atas. Yang humus itu lapisan hitam, kemudian ke bawah dia mulai berubah menjadi lapisan topsoil, sudah mulai coklat, terus subsoil dia mulai terang, coklat terang, kemudian ke bagian weathered rock fragment atau C horizon dia agak lebih terang, dan terakhir backdrop atau D horizon itu sudah lebih terang, itu bukan coklat tapi dia sudah dalam bentuk batuan-batuan padat yang sulit untuk mengalami perubahan. Ya, di gambar sebelah ada gambar humus yang warna hitam, itu bagian atas. Nanti Bapak akan jelaskan sebentar tentang humus secara khusus. Kedua, komponen tanah. Komponen tanah terdiri dari batuan. Ada 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Berikut B, udara. Jadi rongga udara terdapat antara butiran tanah, di antara batuan dan butiran tanah, antara butiran tanah dengan akar tumbuhan, atau di antara akar tanaman dengan batu. C, humus. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa singgung sedikit tentang humus. Jadi humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati dan yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang subur. Ya. Jadi bagian lapisan di tanah itu, humus itu adalah tanah yang subur karena banyak mengandung zat-zat organik. Berikut D, air.
Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air kemudian diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Mineral. Di dalam tanah banyak terkandung mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Beberapa ion positif dalam tanah adalah kalium atau K, di situ ada ion plus, K plus, kalsium atau Ca2 plus, jadi plus itu ion-ion positif. Dan magnesium Mg 2 plus. Sementara ion-ion negatif yaitu nitrat NO3, itu negatif. Fosfat PO 3 plus baru di bawah ada 4. Dan sulfat SO3 negatif dan di bawah 4. Ion-ion ini merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Nutrisi artinya makanan bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. F. Komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik dalam tanah. Kita masuk pada C, upaya menjaga kelestarian tanah. Terdiri dari 1. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu menggunakan tanaman penutup atau melakukan reboisasi, yaitu untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Berikut upaya lain penterasan lahan miring atau biasa kita kenal dengan terastering, yaitu mengubah permukaan tanah yang miring menjadi bertingkat-tingkat. Tujuannya untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperhambat kecepatan aliran air di permukaan untuk menampung dan mengalirkan aliran air permukaan sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah. Ya, kita lihat di situ ada gambar reboisasi hutan. Di situ ada gambar bapak-bapak yang sedang menanam tanaman. Kemudian di sebelahnya terastering pada sawah. Kita lihat itu ada gunung yang dibuat terastering dengan pematang sawah, ya, sehingga tadi tujuannya agar supaya air hujan yang masuk ke tanah itu tertahan, tidak langsung
ke daerah yang paling rendah. Ya, ini teras tering. Berikut 2, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kita tahu bahwa penggunaan pupuk kimia pada takaran dan waktu yang tepat dapat meningkatkan produksi pertanian. Pemupukan kimia dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan akan berpotensi mencemari tanah atau dapat menurunkan kualitas tanah itu sendiri. Untuk itu, upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan cara penggunaan pupuk organik yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Nah, adapun sumber-sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri, dan limbah kota atau sampah. Pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah serta dapat menjaga populasi mikroorganisme tanah sehingga menjaga kualitas atau mutu tanah dalam jangka panjang. Bagaimana adik-adik sekalian bisa mengikuti apa yang Bapak jelaskan? Bapak berharap kalian dapat mengikuti dan bisa pahami. Kita lanjut. 3, pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Misalnya penanaman padi, jagung, kedelai, dan tanaman budidaya lainnya. Bila penanaman monokultur ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pengelolaan tanah yang tepat, maka dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Oleh dan sebab itu, maka ada upaya yang dilakukan dengan cara pergiliran tanaman. Lahan yang biasa di taman padi pada musim kemarau dapat ditanam tanaman palawija atau tanaman yang dapat mengikat nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri Rhizobium. Nah, contohnya tanaman seperti ini, tanaman kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang kedelai, buncis, kacang hijau, dan kara. Berikut 4, daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Mikroorganisme dapat mengurai sampah-sampah tersebut, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh dan sebab itu, maka perlu ada upaya yang dapat dilakukan
Di antaranya dengan memisahkan antara sampah yang mudah terurai dengan sampah yang sulit terurai. Bagi sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, atau kaca, dapat didaur ulang menjadi barang-barang berguna seperti kerajinan yang nantinya memiliki nilai ekonomi. Nah, mari kita lihat ada gambar-gambar hasil daur ulang sampah. Ya, di situ ada bentuk-bentuk kerajinan, ada tas, ada bunga dari botol-botol minuman atau plastik, kaca. Bahkan juga bisa plastik digunakan untuk hidroponik. Nah, itu cantik, indah sekali. Ini kerajinan. Jadi ini barang-barang sampah, plastik, kaca, dan lain-lain yang tidak tergunakan. Kemudian diolah menjadi satu kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk menambah pendapatan bagi masyarakat. Ya. Demikian penjelasan Bapak pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Bagaimana adik-adik sekalian? Bisa paham apa yang Bapak jelaskan? Ya, Bapak berharap bahwa kalian dapat mengikuti dan bisa memahaminya. Nah, sekarang saat ini Bapak akan memberikan tugas bagi Anda untuk Anda kerjakan. Kerjakan di rumah. Yaitu tugasnya 1. Jelaskan peran daripada tanah. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan humus. Nah, jadi 2 saja tugas yang Anda kerjakan. Dan Bapak berharap Anda boleh memasukkan tugas ini secepatnya. Bapak pastikan bahwa kalian bisa dan pasti bisa untuk mengerjakan. Tetap semangat. Sekian kegiatan pembelajaran pada saat ini. Terima kasih dan kita akan tutup lewat doa. Mari kita berdoa. Amin. Ya. Terima kasih dan kita selesaikan kegiatan pembelajaran saat ini.